Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci keberhasilan bagi para pelaku usaha. Salah satu contoh yang menonjol datang dari masyarakat Tionghoa, yang dikenal karena fleksibilitas, strategi cermat, dan ketahanan dalam menghadapi perubahan pasar yang pesat. Sejak berabad-abad lalu, mereka telah membuktikan kemampuannya dalam bertahan dan berkembang di berbagai situasi ekonomi yang penuh tantangan. Keahlian ini bukan hanya lahir dari bakat alami, tetapi dari kombinasi nilai budaya, pengalaman panjang, dan kemampuan untuk membaca arah pasar dengan cepat. Perubahan pasar yang pesat di era modern, terutama dengan munculnya digitalisasi, globalisasi, dan inovasi teknologi, mengharuskan semua pelaku bisnis untuk berpikir dinamis. Namun yang menarik, masyarakat Tionghoa memiliki cara-cara unik untuk menavigasi perubahan ini. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berhasil meraih peluang baru melalui adaptasi yang cermat dan responsif. Dari strategi inovasi hingga diversifikasi usaha, pendekatan mereka mengajarkan banyak hal bagi siapa saja yang ingin sukses di era serba cepat ini. Melalui video ini, kita akan membahas 15 cara adaptasi orang Cina dalam berbisnis di tengah perubahan pasar yang sangat dinamis. Setiap poin akan mengungkap rahasia di balik strategi mereka yang mencakup fleksibilitas, penguasaan teknologi, hingga keberanian mengambil resiko. Mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar. Fleksibilitas adalah salah satu kekuatan terbesar orang Cina dalam menghadapi perubahan pasar. Mereka memahami bahwa dunia bisnis tidak selalu berjalan mulus, dan seringkali perubahan datang tanpa peringatan. Ketika pasar mengalami perubahan signifikan seperti pergantian tren, penurunan daya beli, atau munculnya pesaing baru, mereka mampu menyesuaikan strategi dengan cepat tanpa terjebak dalam pola lama yang stagnan. Hal ini membedakan mereka dari banyak pengusaha lain yang cenderung lebih kaku dalam merespons perubahan. Sebagai contoh, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak bisnis yang tumbang karena tidak mampu beradaptasi dengan keadaan baru. Namun, para pengusaha Cina dengan cepat beralih ke solusi digital seperti e-commerce, layanan pengiriman cepat, dan pemanfaatan platform online untuk menjangkau pelanggan. Fleksibilitas ini tidak hanya menyelamatkan bisnis mereka, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan baru di tengah krisis. Dalam pandangan mereka, setiap perubahan selalu membawa peluang jika disikapi dengan cepat dan cerdas. Selain itu, mereka juga cenderung tidak bergantung pada satu produk atau layanan saja. Ketika melihat adanya penurunan permintaan pada produk tertentu, mereka akan segera mencari alternatif yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Misalnya, pengusaha Cina yang awalnya menjual barang elektronik mungkin akan beralih ke produk kesehatan atau kebutuhan rumah tangga jika tren pasar bergerak ke sana. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk tetap bertahan meskipun kondisi pasar tidak stabil. Fleksibilitas ini juga terlihat dalam pola pikir mereka. Bagi masyarakat Tionghoa, bisnis bukanlah sesuatu yang statis. Mereka selalu siap untuk mencoba pendekatan baru, mengevaluasi strategi lama, dan melakukan perubahan yang dibutuhkan. Tidak heran jika banyak dari mereka yang sukses di berbagai bidang bisnis, karena kemampuan mereka untuk bereaksi cepat terhadap tantangan yang muncul. Sikap ini diperkuat oleh filosofi mereka yang mengajarkan pentingnya bergerak maju dan tidak takut terhadap perubahan. Di sisi lain, fleksibilitas ini juga didukung oleh pemahaman mereka terhadap pasar lokal dan global. Mereka tidak hanya fokus pada kebutuhan pelanggan saat ini, tetapi juga berusaha memprediksi tren di masa depan. Dengan cara ini, mereka bisa lebih siap menghadapi persaingan, baik di level nasional maupun internasional. Inilah yang membuat mereka unggul dan mampu bertahan di tengah perubahan pasar yang sangat cepat. Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang kedua adalah strategi inovasi berbasis kebutuhan konsumen. Inovasi adalah kunci keberhasilan bisnis di tengah perubahan pasar yang pesat, dan masyarakat Tionghoa memahami hal ini dengan sangat baik.
Mereka tidak hanya menciptakan produk atau layanan baru, tetapi juga memastikan bahwa inovasi yang dilakukan berbasis pada kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, mereka fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan pasar dan bagaimana kebutuhan itu terus berubah seiring berkembangnya zaman. Hal ini memungkinkan bisnis mereka tetap relevan dan tidak tertinggal dari pesaing. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah melakukan riset sederhana untuk memahami pola perilaku konsumen. Mereka rajin mengamati tren pasar, mendengarkan keluhan pelanggan, dan mengidentifikasi celah yang bisa diisi oleh produk atau layanan baru. Sebagai contoh, ketika permintaan untuk layanan berbasis digital meningkat, banyak pengusaha Tionghoa beralih dari model bisnis offline ke platform online. Mereka melihat kebutuhan pelanggan akan kenyamanan dan kecepatan, lalu segera merespons dengan solusi yang tepat. Selain itu, inovasi ini sering kali dilakukan dalam skala bertahap dan terukur. Mereka tidak selalu melakukan perubahan besar-besaran, tetapi fokus pada peningkatan bertahap atau incremental improvement, yang memberikan nilai tambah signifikan. Misalnya, sebuah restoran Tionghoa mungkin akan menambahkan opsi pemesanan online, sistem pembayaran digital, atau layanan antar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Langkah-langkah kecil ini memungkinkan mereka terus berkembang tanpa resiko besar yang bisa mengguncang bisnis. Faktor lain yang mendukung inovasi mereka adalah keterbukaan terhadap ide-ide baru. Para pengusaha Tionghoa tidak segan untuk belajar dari pesaing atau mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Bagi mereka, ide bagus bisa datang dari mana saja. Dan yang terpenting adalah bagaimana ide tersebut diterapkan dalam bisnis. Dengan sikap ini, mereka dapat dengan cepat menemukan solusi yang paling sesuai dengan kondisi pasar. Inovasi yang mereka lakukan tidak hanya sekedar mengikuti tren, tetapi bertujuan untuk memberikan solusi nyata yang lebih baik bagi konsumen. Lebih jauh lagi, strategi inovasi ini juga sering diiringi dengan kemampuan beradaptasi secara cepat. Ketika suatu produk atau layanan sudah tidak lagi diminati, mereka tidak ragu untuk melakukan perubahan. Ini termasuk menciptakan varian produk baru, menambahkan fitur unik, atau bahkan merombak total model bisnis jika diperlukan. Dengan status mengutamakan kebutuhan konsumen, mereka tidak hanya menjaga loyalitas pelanggan, tetapi juga mampu menarik pasar baru yang potensial. Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang ketiga adalah adaptasi teknologi dalam operasional bisnis. Di era digital saat ini, teknologi menjadi salah satu elemen utama dalam keberhasilan bisnis. Masyarakat Tionghoa sangat menyadari pentingnya mengadopsi teknologi untuk meningkatkan operasional bisnis dan efisiensi. Mereka memahami bahwa perubahan pasar yang pesat seringkali didorong oleh kemajuan teknologi, sehingga mereka bergerak cepat untuk mengikuti perkembangan tersebut. Teknologi bukan hanya sekedar alat bantu, melainkan fondasi utama yang membuat bisnis lebih produktif dan kompetitif. Salah satu langkah konkret yang mereka lakukan adalah digitalisasi proses bisnis. Misalnya, para pedagang yang dulunya hanya mengandalkan transaksi tunai kini beralih ke metode pembayaran digital seperti e-wallet dan QR Code. Hal ini memungkinkan mereka untuk melayani lebih banyak pelanggan dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Di sektor manufaktur, banyak perusahaan Tionghoa mengadopsi teknologi otomatisasi untuk mempercepat proses produksi dan menekan biaya operasional. Selain itu, teknologi juga membantu mereka dalam menganalisis data pasar untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Dengan menggunakan perangkat lunak analitik dan kecerdasan buatan atau AI, mereka dapat mengumpulkan dan menganalisis data konsumen secara real-time. Informasi ini memungkinkan mereka untuk memahami pola pembelian pelanggan, memprediksi tren pasar, dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan cara ini, mereka dapat merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan akurat. Tidak hanya itu, teknologi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan jangkauan pasar. Melalui platform e-commerce, media sosial, dan layanan online lainnya, bisnis Tionghoa mampu menjangkau pelanggan di berbagai lokasi, baik secara lokal maupun global.
Ini membuka peluang baru bagi bisnis mereka untuk berkembang di pasar yang lebih luas. Misalnya produk-produk kecil dari desa dapat dipasarkan hingga ke luar negeri berkat pemanfaatan teknologi digital. Kemampuan adaptasi terhadap teknologi ini juga didukung oleh keterbukaan terhadap perubahan. Mereka tidak takut untuk mencoba hal baru seperti menggunakan software manajemen bisnis, platform cloud computing, atau teknologi IoT atau yang disebut dengan Internet of Things. Dengan pendekatan ini, mereka mampu menjaga bisnis tetap relevan dan unggul di tengah perubahan pasar yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang keempat adalah mengutamakan pengembangan jaringan bisnis. Dalam dunia bisnis masyarakat Tionghoa, guangxi atau jaringan hubungan yang kuat memiliki peran yang sangat penting. Konsep ini lebih dari sekedar koneksi bisnis biasa. Guangxi melibatkan kepercayaan, loyalitas, dan dukungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dalam pasar yang cepat berubah, guangxi membantu mereka mendapatkan peluang lebih cepat, mengatasi hambatan bisnis, dan bertahan di tengah persaingan ketat. Dengan kata lain, jaringan yang solid adalah aset penting yang memberi ketahanan dan keunggulan kompetitif. Pengembangan jaringan ini dimulai dari lingkaran terkecil, seperti keluarga, teman dekat, dan komunitas lokal. Masyarakat Tionghoa seringkali memulai bisnis bersama kerabat karena kepercayaan dalam hubungan keluarga meminimalisir resiko konflik dan meningkatkan sinergi. Dari sini, mereka secara bertahap memperluas jaringan dengan mitra bisnis, pemasok, pelanggan, hingga pemerintah setempat. Semakin kuat jaringan yang mereka bangun, semakin besar peluang untuk mendapatkan dukungan, baik dalam bentuk informasi pasar, akses modal, maupun solusi saat menghadapi masalah. Dalam konteks perubahan pasar, guangxi menjadi alat yang efektif untuk beradaptasi dengan cepat. Misalnya ketika ada tren baru atau perubahan regulasi yang berpotensi mempengaruhi bisnis, mereka akan mendapatkan informasi awal melalui jaringan yang sudah dibangun. Ini memberikan keuntungan waktu dibandingkan pesaing yang baru mengetahui perubahan tersebut belakangan. Jaringan ini juga memudahkan mereka untuk bekerja sama dengan pihak lain, seperti investor atau pemasok, dalam merespons perubahan pasar dengan lebih cepat. Masyarakat Tionghoa juga memahami pentingnya menjaga kualitas hubungan dalam guangxi. Mereka percaya bahwa hubungan bisnis yang sehat dibangun di atas dasar saling menguntungkan. Oleh karena itu, mereka sering memberikan dukungan atau bantuan terlebih dahulu tanpa mengharapkan imbalan langsung. Pendekatan ini menciptakan loyalitas yang kuat, sehingga ketika mereka membutuhkan dukungan di masa depan, mitra jaringan akan lebih bersedia untuk membantu. Prinsip hari ini membantu, ekor dibantu, menjadi pondasi dari guangxi yang kuat. Tidak hanya itu, pengusaha Tionghoa juga menggabungkan teknologi dengan pengembangan jaringan. Platform seperti media sosial, aplikasi bisnis, dan komunikasi digital memudahkan mereka untuk menjaga hubungan dan memperluas jaringan hingga lintas negara. Misalnya, melalui platform e-commerce, mereka dapat terhubung dengan mitra bisnis internasional dan menciptakan jaringan global yang lebih luas. Dengan cara ini, guangxi tetap relevan di tengah perkembangan pasar modern dan membantu mereka terus bertahan dan berkembang. Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang kelima adalah diversifikasi produk dan layanan. Strategi lain yang diandalkan masyarakat Tionghoa dalam menghadapi perubahan pasar adalah diversifikasi produk dan layanan. Mereka menyadari bahwa ketergantungan pada satu jenis produk atau pasar bisa menjadi resiko besar, terutama dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Oleh karena itu, mereka cenderung memperluas portofolio bisnis dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Diversifikasi ini tidak hanya menjaga keberlangsungan bisnis, tetapi juga membuka peluang pendapatan baru. Diversifikasi seringkali dilakukan dengan cara mengidentifikasi produk pelengkap yang masih berhubungan dengan bisnis utama. Misalnya, jika seorang pengusaha menjual pakaian, mereka bisa menambahkan aksesoris seperti tas, sepatu, atau topi ke dalam penawaran mereka. Langkah ini memungkinkan mereka menjangkau pelanggan yang sama tetapi dengan produk tambahan yang relevan.
Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan nilai transaksi per pelanggan dan memperluas pangsa pasar mereka. Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan memasuki sektor bisnis yang berbeda. Banyak pengusaha Tionghoa yang memiliki bisnis di beberapa bidang sekaligus, seperti properti, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Ketika satu sektor mengalami penurunan, sektor lainnya dapat menutupi kerugian tersebut. Strategi ini memberikan stabilitas dan ketahanan bisnis yang lebih kuat di tengah fluktuasi pasar. Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan, mereka lebih siap menghadapi resiko dan perubahan yang tidak terduga. Pengusaha Tionghoa juga melakukan diversifikasi dengan mengikuti tren pasar yang sedang berkembang. Mereka cermat dalam mengamati kebutuhan dan permintaan pasar, lalu dengan cepat menyesuaikan portofolio bisnis mereka. Misalnya, ketika produk-produk ramah lingkungan mulai diminati, banyak pengusaha Tionghoa yang beralih ke produksi barang berkelanjutan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bertahan tetapi juga mendapatkan keuntungan dari peluang baru yang muncul di pasar. Namun, diversifikasi tidak dilakukan secara sembarangan. Mereka menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memulai dalam skala kecil, menguji respons pasar terlebih dahulu, dan melakukan evaluasi secara berkala. Jika produk atau layanan baru terbukti berhasil, barulah mereka memperluas produksi atau investasi. Pendekatan ini memastikan bahwa diversifikasi yang mereka lakukan tetap terkendali dan tidak membebani bisnis utama. Dengan fleksibilitas dan pemikiran strategis, mereka mampu merespons perubahan pasar melalui diversifikasi yang cerdas. Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang keenam adalah keberanian mengambil resiko yang terkalkulasi. Dalam menghadapi perkembangan pasar yang begitu cepat, masyarakat Tionghoa dikenal memiliki keberanian untuk mengambil resiko, tetapi selalu dengan pendekatan yang terukur dan terkalkulasi. Mereka menyadari bahwa bisnis tidak akan berkembang tanpa keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Namun, mereka juga menghindari pengambilan risiko yang ceroboh atau tanpa perhitungan matang. Prinsip ini menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan yang tak terduga. Salah satu bentuk risiko yang mereka ambil adalah memasuki pasar atau sektor bisnis baru. Ketika melihat adanya potensi atau tren yang menjanjikan, mereka tidak segan untuk mencoba. Namun sebelum itu, mereka melakukan riset yang mendalam, seperti mengamati permintaan pasar, potensi pesaing, dan proyeksi keuntungan yang bisa dicapai. Dengan data yang cukup, mereka dapat meminimalisir kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan. Jika pasar terbukti merespons positif, barulah mereka mengalokasikan lebih banyak sumber daya. Selain itu, pengusaha Tionghoa juga memahami pentingnya uji coba skala kecil sebelum mengambil resiko besar. Misalnya, jika mereka ingin memperkenalkan produk atau layanan baru, mereka akan melakukan uji pasar terbatas terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat respon pelanggan dan menyempurnakan produk sesuai kebutuhan. Dengan pendekatan ini, resiko dapat diminimalisir, sementara potensi keuntungan tetap terbuka lebar. Prinsip mulai kecil berkembang besar adalah strategi yang sering diterapkan. Keberanian mereka dalam mengambil resiko juga dipengaruhi oleh kemampuan menghadapi kegagalan. Bagi masyarakat Tionghoa, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar. Mereka melihat setiap kegagalan sebagai peluang untuk mengevaluasi strategi, memperbaiki kesalahan, dan mencoba lagi dengan pendekatan yang lebih baik. Mentalitas pantang menyerah ini memberi mereka keunggulan kompetitif, terutama ketika berhadapan dengan perubahan pasar yang cepat dan penuh tantangan. Lebih lanjut, pengambilan risiko yang terkalkulasi juga melibatkan pengelolaan keuntungan yang bijak. Mereka memastikan bahwa modal bisnis dikelola dengan hati-hati, tidak menaruh semua aset di satu keranjang, dan selalu memiliki cadangan dana untuk situasi darurat. Dengan pendekatan ini, mereka dapat tetap stabil meskipun resiko yang diambil tidak sepenuhnya berhasil. Keberanian dan perhitungan matang ini membuat mereka lebih fleksibel dalam merespons peluang baru serta menghadapi tantangan bisnis yang datang sewaktu-waktu.
Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang ketujuh adalah fokus pada efisiensi operasional. Di tengah perkembangan pasar yang sangat cepat, masyarakat Tionghoa selalu berupaya menjaga bisnis mereka tetap kompetitif dengan mengoptimalkan efisiensi operasional. Mereka memahami bahwa efisiensi tidak hanya menekan biaya, tetapi juga mempercepat proses produksi, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Dalam jangka panjang, bisnis yang efisien memiliki daya tahan lebih baik dalam menghadapi perubahan pasar. Efisiensi operasional sering dimulai dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Pengusaha Tionghoa memiliki kebiasaan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan, baik itu tenaga kerja, waktu maupun modal, memberikan hasil maksimal. Mereka menghindari pemborosan sekecil apapun, seperti kelebihan stok, penggunaan tenaga kerja yang tidak produktif, atau pengeluaran yang tidak diperlukan. Pendekatan ini memungkinkan bisnis mereka untuk berjalan dengan biaya rendah, tetapi tetap menghasilkan keuntungan tinggi. Selain itu, mereka juga menerapkan proses kerja yang terstruktur dan sistematis. Dengan memiliki SOP atau Standard Operating Procedure yang jelas, mereka memastikan bahwa setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini mengurangi resiko kesalahan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan alur kerja yang lebih cepat. Proses yang sistematis juga memudahkan mereka untuk beradaptasi ketika ada perubahan, seperti pergantian teknologi atau kebutuhan pelanggan. Teknologi memainkan peran penting dalam efisiensi operasional. Banyak pengusaha Tionghoa yang memanfaatkan otomatisasi dalam bisnis mereka, seperti menggunakan software akuntansi untuk memantau keuangan atau sistem manajemen gudang untuk mengontrol persediaan. Dengan teknologi ini, pekerjaan manual yang memakan waktu dapat diminimalisir, sehingga tenaga kerja dapat difokuskan pada hal-hal yang lebih produktif. Teknologi juga membantu mereka untuk memantau performa bisnis secara real-time dan mengambil keputusan lebih cepat. Tidak hanya itu, mereka juga selalu melakukan evaluasi berkala terhadap operasional bisnis. Mereka akan menganalisis proses kerja yang ada, mencari tahu di mana letak inefisiensi, dan segera memperbaikinya. Dengan pendekatan ini, bisnis mereka menjadi lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Fokus pada efisiensi operasional tidak hanya membantu mereka bertahan di situasi sulit, tetapi juga memungkinkan bisnis untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan pesaing. Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang ke-8 adalah kecermatan dalam mengelola keuangan. Masyarakat Tionghoa dikenal memiliki prinsip keuangan yang sangat kuat dalam menjalankan bisnis mereka. Mereka percaya bahwa mengelola keuangan dengan cermat adalah fondasi penting untuk bertahan di tengah perubahan pasar yang cepat dan penuh ketidakpastian. Dengan keuangan yang sehat dan terkendali, mereka dapat menghadapi risiko, mengeksplorasi peluang baru, dan beradaptasi terhadap perubahan tanpa terganggu oleh masalah finansial. Salah satu kebiasaan utama mereka adalah mengontrol pengeluaran dengan disiplin tinggi. Mereka membedakan dengan jelas antara kebutuhan bisnis yang penting dan pengeluaran yang bersifat konsumtif. Setiap rupiah yang dikeluarkan diawasi dengan cermat agar benar-benar memberikan dampak positif pada bisnis. Misalnya, dalam memperluas usaha, mereka akan memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan atau efisiensi operasional dalam jangka panjang. Prinsip ini membantu mereka menghindari keborosan. Selain itu, mereka juga mengedepankan prinsip menyisihkan keuntungan sebagai modal cadangan. Keuntungan yang diperoleh tidak dihabiskan begitu saja untuk gaya hidup atau ekspansi besar-besaran tanpa perhitungan. Sebaliknya, mereka menyimpan sebagian keuntungan sebagai tabungan atau dana darurat yang dapat digunakan saat bisnis menghadapi tantangan, seperti penurunan permintaan, perubahan regulasi, atau gangguan rantai pasok. Dana cadangan ini memberikan ketahanan finansial dan membantu bisnis tetap berjalan dalam situasi sulit.
Dalam menghadapi perubahan pasar, masyarakat Tionghoa juga menerapkan prinsip mengurangi hutang berisiko tinggi. Mereka memahami bahwa terlalu bergantung pada hutang bisa menjadi bumerang ketika kondisi pasar memburuk. Oleh karena itu, jika terpaksa meminjam modal, mereka memastikan bahwa hutang tersebut produktif. Artinya digunakan untuk memperluas bisnis atau meningkatkan efisiensi yang dapat menghasilkan pendapatan lebih besar. Dengan manajemen hutang yang bijak, mereka dapat menghindari beban finansial yang tidak perlu. Lebih jauh lagi, pengusaha Tionghoa juga cermat dalam menganalisis arus kas bisnis. Mereka rutin memantau pemasukan dan pengeluaran untuk memastikan keuangan tetap seimbang. Jika terdapat tanda-tanda masalah seperti penurunan arus kas positif, mereka akan segera mengambil langkah untuk memperbaikinya, seperti memotong pengeluaran yang tidak produktif atau meningkatkan strategi penjualan. Kecermatan dalam mengelola keuangan memungkinkan bisnis mereka tetap fleksibel dan siap beradaptasi terhadap dinamika pasar yang tidak menentu. Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang kesembilan adalah fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi bisnis. Kemampuan beradaptasi dengan cepat adalah salah satu kekuatan utama masyarakat Tionghoa dalam menjalankan bisnis. Dan hal ini diwujudkan melalui fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi bisnis. Di tengah pasar yang berkembang pesat, strategi yang berhasil kemarin mungkin tidak lagi relevan hari ini. Oleh karena itu, mereka selalu bersedia mengevaluasi dan mengubah strategi jika diperlukan, tanpa terjebak pada kebiasaan lama yang bisa menghambat perkembangan bisnis. Salah satu aspek fleksibilitas ini terlihat dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Ketika pasar menunjukkan perubahan, seperti munculnya tren baru atau perubahan perilaku konsumen, mereka segera melakukan penyesuaian. Misalnya, jika permintaan suatu produk menurun, mereka tidak ragu untuk mencari alternatif produk lain yang lebih diminati. Keputusan yang cepat ini membantu mereka meminimalisir kerugian dan segera merespons kebutuhan pasar yang baru. Selain itu, masyarakat Tionghoa juga sangat terbuka terhadap eksperimen dan inovasi. Mereka tidak takut mencoba pendekatan baru dalam bisnis, seperti mengadopsi teknologi baru, mengubah model atribusi, atau menawarkan layanan tambahan yang relevan. Fleksibilitas ini memberikan mereka keunggulan dalam menghadapi pasar yang dinamis, di mana kebutuhan pelanggan dan tren industri bisa berubah sewaktu-waktu. Mereka lebih memilih untuk bergerak dan menyesuaikan daripada hanya bertahan dengan metode lama yang mungkin tidak lagi efektif. Fleksibilitas juga berarti mendengarkan masukan dari pelanggan dan menyesuaikan produk atau layanan sesuai kebutuhan mereka. Dengan melakukan survei, mendengarkan keluhan pelanggan, atau mengamati kompetitor, mereka dapat mengetahui apa yang diinginkan pasar. Contohnya, jika pelanggan membutuhkan pengiriman lebih cepat, mereka akan memperbaiki sistem logistik. Hal ini membantu mereka menjaga kepuasan pelanggan dan mempertahankan loyalitas di tengah persaingan ketat. Lebih lanjut, dalam menghadapi tantangan pasar, pengusaha Tionghoa menerapkan strategi diversifikasi geografis. Jika pasar di satu wilayah mengalami penurunan, mereka akan memperluas bisnis ke wilayah lain yang lebih potensial. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar saja. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan strategi bisnis, mereka dapat bertahan dan bahkan tumbuh di tengah perkembangan pasar yang cepat dan penuh tantangan. Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang ke-10 adalah penguasaan teknologi dan inovasi. Di era perkembangan pasar yang sangat pesat, penguasaan teknologi menjadi kunci utama untuk tetap kompetitif. Masyarakat Tionghoa dikenal memiliki kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perkembangan teknologi dalam bisnis mereka. Mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, menjangkau pasar yang lebih luas, dan menciptakan produk atau layanan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu aspek penting adalah penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses bisnis. Mereka mengadopsi platform e-commerce, sistem pembayaran digital, dan pemasaran online agar dapat menjangkau pelanggan secara lebih efektif.
Teknologi ini memungkinkan mereka untuk menjual produk bukan hanya secara lokal, tetapi juga ke pasar nasional dan global. Dengan biaya yang lebih rendah dan proses yang lebih cepat, bisnis mereka menjadi lebih tangguh di tengah persaingan pasar yang ketat. Selain itu, teknologi membantu mereka dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dengan menggunakan perangkat lunak analitik, mereka dapat memantau penjualan, perilaku pelanggan, dan tren pasar secara real-time. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi peluang baru, menyesuaikan strategi penjualan, dan memperbaiki kelemahan dalam bisnis. Misalnya, jika data menunjukkan peningkatan permintaan untuk produk tertentu, mereka akan mempercepat produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar tepat waktu. Penguasaan teknologi juga memungkinkan mereka untuk menciptakan inovasi produk atau layanan yang relevan. Mereka memahami bahwa kebutuhan pelanggan terus berubah, sehingga mereka berfokus pada inovasi yang menjawab masalah nyata di pasar. Misalnya, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi atau menciptakan solusi digital yang mempermudah kehidupan pelanggan. Pendekatan ini membuat bisnis mereka tetap menarik dan diminati oleh pelanggan dari berbagai kalangan. Lebih jauh lagi, masyarakat Tionghoa juga berinvestasi pada pelatihan dan pendidikan teknologi bagi karyawan mereka. Dengan memberikan pelatihan rutin, mereka memastikan tim mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi terbaru. Ini bukan hanya meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi juga membuat bisnis mereka lebih siap menghadapi perubahan teknologi yang semakin cepat. Dengan penguasaan teknologi dan semangat inovasi, mereka dapat terus berkembang meskipun pasar terus bergerak dinamis. Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang ke-11 adalah membangun jaringan bisnis yang kuat. Masyarakat Tionghoa memiliki prinsip kuat bahwa jaringan bisnis adalah aset yang tak ternilai dalam menghadapi perubahan pasar. Mereka memahami bahwa membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak seperti pemasok, pelanggan, mitra bisnis, dan bahkan pesaing akan membantu bisnis tetap bertahan dan berkembang. Jaringan ini memberikan dukungan, informasi, dan peluang yang sulit diperoleh jika hanya bekerja sendiri. Dalam membangun jaringan, mereka selalu menekankan prinsip kepercayaan dan reputasi. Bisnis mereka dijalankan dengan transparansi, komitmen, dan integritas yang tinggi agar hubungan yang terjalin dengan mitra bisnis bisa bertahan lama. Jika ada masalah seperti keterlambatan pembayaran atau perubahan pesanan, mereka menyelesaikannya dengan komunikasi terbuka untuk mempertahankan kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menjadi dasar kolaborasi jangka panjang dan menguntungkan. Selain itu, jaringan bisnis digunakan untuk berbagi informasi dan peluang. Di tengah pasar yang berubah cepat, informasi adalah kekuatan. Masyarakat Tionghoa sering berbagi wawasan pasar, tren industri, atau peluang investasi dengan rekan bisnis mereka. Misalnya, jika ada teknologi baru atau perubahan regulasi yang mempengaruhi industri, informasi tersebut akan dibagikan dalam lingkungan jaringan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespons perubahan lebih cepat dibandingkan kompetitor. Mereka juga mengutamakan kolaborasi antar bisnis. Alih-alih bersaing secara ketat, mereka mencari cara untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Misalnya, mereka dapat berbagi sumber daya seperti logistik atau pemasaran untuk mengurangi biaya operasional. Dalam situasi pasar yang penuh tantangan, kolaborasi ini membantu bisnis untuk tetap efisien dan bertahan di tengah persaingan yang ketat. Lebih jauh lagi, jaringan bisnis yang kuat memungkinkan mereka untuk mengatasi hambatan dalam ekspansi usaha. Ketika ingin memasuki pasar baru, mereka dapat memanfaatkan koneksi yang ada untuk mendapatkan informasi, akses distribusi, atau dukungan yang dibutuhkan. Dengan dukungan dari jaringan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun, proses adaptasi terhadap pasar baru menjadi lebih mudah dan cepat. Jaringan bisnis yang solid adalah salah satu pilar keberhasilan masyarakat Tionghoa dalam menghadapi perubahan pasar.
Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang ke-12 adalah strategi diversifikasi usaha. Dalam menghadapi perkembangan pasar yang cepat dan tidak menentu, strategi diversifikasi usaha menjadi salah satu cara yang efektif untuk bertahan dan tumbuh. Masyarakat Tionghoa sangat memahami bahwa bergantung pada satu sumber pendapatan atau satu lini bisnis saja merupakan risiko besar. Oleh karena itu, mereka menerapkan diversifikasi untuk menyebarkan risiko dan memanfaatkan peluang di berbagai sektor ekonomi. Diversifikasi usaha sering dimulai dari pengembangan bisnis yang berkaitan dengan usaha inti mereka. Misalnya, jika mereka memiliki bisnis retail, mereka mungkin akan mengembangkan usaha distribusi atau layanan logistik untuk mendukung rantai pasokan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mengamankan usaha utama, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan tambahan yang saling mendukung. Strategi ini membantu mereka membangun ekosistem bisnis yang lebih kuat dan stabil. Selain itu, masyarakat Tionghoa juga terbuka untuk mencoba sektor bisnis baru yang memiliki prospek cerah. Mereka rajin memantau tren pasar dan berinvestasi di industri yang sedang berkembang, seperti teknologi digital, properti, atau layanan kesehatan. Keputusan ini tidak dilakukan secara impulsif, melainkan melalui analisis mendalam tentang potensi keuntungan, risiko, dan kebutuhan pasar. Mereka memastikan bahwa setiap langkah diversifikasi memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Diversifikasi juga terlihat dalam pemilihan pasar geografis. Jika satu daerah mengalami penurunan permintaan, mereka akan mencari peluang di daerah lain, baik itu secara domestik maupun internasional. Ekspansi ini membantu mereka mengurangi ketergantungan pada satu pasar tertentu. Misalnya, ketika bisnis mereka mulai stabil di pasar lokal, mereka akan memperluas operasi ke negara tetangga atau pasar global yang memiliki permintaan tinggi untuk produk mereka. Lebih lanjut, strategi diversifikasi usaha memungkinkan mereka untuk bertahan dalam situasi krisis ekonomi. Ketika salah satu lini bisnis mengalami kerugian akibat perubahan pasar, lini bisnis lainnya masih bisa menopang pendapatan keseluruhan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola bisnis di tengah ketidakpastian. Dengan menyebarkan risiko melalui diversifikasi, masyarakat Tionghoa memastikan bahwa bisnis mereka memiliki ketahanan yang lebih baik di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Kemudian, cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang ke-13 adalah memanfaatkan peluang di tengah krisis. Salah satu keunggulan masyarakat Tionghoa dalam berbisnis adalah kemampuan mereka untuk melihat peluang di tengah krisis. Di saat banyak bisnis lain yang stagnan atau bahkan menyerah, mereka justru bergerak lebih cepat untuk menemukan celah yang dapat dimanfaatkan. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap perubahan, sekecil apapun, selalu membawa peluang baru jika dapat dikenali dan dikelola dengan baik. Saat krisis terjadi, mereka berfokus pada mengidentifikasi kebutuhan pasar yang mendesak. Misalnya, di tengah pandemi, banyak pengusaha Tionghoa segera beralih ke bisnis masker, hand sanitizer, atau kebutuhan pokok yang permintaannya meningkat drastis. Dengan merespons kebutuhan pasar secara cepat, mereka tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang. Kemampuan membaca situasi ini menunjukkan ketajaman mereka dalam melihat peluang yang tersembunyi. Selain itu, mereka juga memanfaatkan penurunan harga aset saat krisis. Banyak aset seperti properti atau bahan baku mengalami penurunan harga ketika ekonomi melemah. Bagi masyarakat Tionghoa, ini adalah kesempatan emas untuk melakukan investasi jangka panjang. Mereka membeli aset dengan harga rendah dan menyimpannya hingga nilainya kembali meningkat. Strategi ini membutuhkan keberanian dan perhitungan yang cermat, tetapi seringkali membutuhkan hasil yang signifikan. Pemanfaatan peluang dalam krisis juga terlihat dari peningkatan efisiensi operasional. Ketika kondisi bisnis sulit, mereka menggunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi proses kerja dan memotong biaya yang tidak perlu. Misalnya, mereka mungkin mengganti pemasok dengan yang lebih murah atau mengoptimalkan tenaga kerja agar lebih produktif.
Dengan langkah ini, mereka memastikan bisnis tetap berjalan dengan biaya serendah mungkin sambil tetap menjaga kualitas produk atau layanan. Lebih jauh lagi, mereka memahami pentingnya membangun relasi kuat dengan pelanggan selama masa sulit. Ketika bisnis lain memilih untuk mengurangi layanan, mereka justru meningkatkan kualitas pelayanan atau menawarkan solusi yang lebih baik bagi pelanggan. Hal ini menciptakan loyalitas pelanggan jangka panjang dan memperkuat posisi bisnis mereka setelah krisis berakhir. Dengan pemanfaatan peluang di tengah krisis, mereka mampu keluar dari situasi sulit dengan kondisi yang lebih kuat dan stabil. Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang ke-14 adalah pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Masyarakat Tionghoa sangat memahami bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya bergantung pada produk atau modal, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia atau SDM yang mereka miliki. Di tengah perubahan pasar yang cepat, tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan fleksibel menjadi aset penting yang dapat membantu bisnis bertahan dan beradaptasi dengan cepat. Salah satu strategi utama mereka adalah menanamkan nilai-nilai kerja keras dan disiplin kepada karyawan. Mereka menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk terus belajar, bekerja dengan efisien, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Nilai-nilai ini ditanamkan melalui contoh langsung dari pemilik usaha yang juga bekerja keras dan tidak segan turun tangan dalam operasional sehari-hari. Selain itu, mereka rutin memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk memastikan karyawan tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan ini mencakup penggunaan teknologi terbaru, peningkatan kemampuan komunikasi, atau penguasaan teknik pemasaran yang lebih efektif. Dengan membekali karyawan dengan keterampilan baru, bisnis dapat beradaptasi dengan lebih cepat terhadap perubahan industri yang semakin kompleks. Pembangunan SDM juga mencakup menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif. Masyarakat Tionghoa memahami bahwa loyalitas karyawan akan terbentuk jika mereka merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan karir. Oleh karena itu, mereka menyediakan ruang untuk diskusi terbuka, peluang promosi, dan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Dengan menciptakan ikatan emosional yang kuat, karyawan akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik. Lebih jauh lagi, mereka percaya pada prinsip pemimpin yang menginspirasi dan memberi teladan. Pemimpin dalam bisnis Tionghoa bukan hanya sekedar memberi instruksi, tetapi juga mentor yang membimbing karyawan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dengan pendekatan ini, karyawan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga bagian penting dari tim yang bersama-sama membawa bisnis menuju kesuksesan. Pembangunan SDM yang berkualitas memastikan bisnis tetap tangguh dan siap menghadapi perubahan pasar. Kemudian cara beradaptasi orang Cina dalam berbisnis yang ke-15 adalah pengambilan keputusan yang berbasis analisis mendalam. Dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat, masyarakat Tionghoa mengandalkan pengambilan keputusan yang berbasis analisis mendalam. Mereka tidak membuat keputusan secara gegabah atau hanya berdasarkan insting semata. Sebaliknya, mereka mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis data, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum memutuskan langkah strategis untuk bisnis mereka. Analisis ini dimulai dari pengamatan pasar yang cermat. Mereka memantau tren industri, perilaku pelanggan, dan gerak-gerik kompetitor untuk memahami dinamika yang terjadi. Misalnya, jika ada peningkatan permintaan pada produk tertentu, mereka akan melakukan analisis mendalam untuk melihat apakah tren tersebut bersifat jangka panjang atau hanya sementara. Dengan pengamatan yang cermat, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan strategis. Selain itu, mereka menggunakan data keuangan dan operasional untuk mengukur kinerja bisnis. Laporan keuangan, tingkat penjualan, dan efisiensi operasional menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
Jika ditemukan adanya penurunan profitabilitas atau peningkatan biaya yang tidak efisien, mereka akan segera melakukan penyesuaian, seperti memotong pengeluaran atau meningkatkan produktivitas. Pengambilan keputusan yang berbasis analisis juga mencakup riset mendalam sebelum memasuki pasar baru. Mereka tidak terburu-buru dalam melakukan ekspansi tanpa memahami tantangan dan peluang di pasar tersebut. Dengan melakukan riset pasar, mereka dapat menentukan apakah pasar tersebut memiliki potensi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, pengusaha Tionghoa selalu mempertimbangkan risiko dalam setiap keputusan. Mereka menganalisis potensi hambatan dan merumuskan rencana cadangan jika strategi awal tidak berjalan sesuai rencana. Dengan pendekatan yang berbasis analisis mendalam, mereka memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat membawa bisnis menuju keberhasilan di tengah perubahan pasar yang cepat. Dengan mengikuti berbagai strategi adaptasi yang telah disajikan, kita dapat melihat bahwa masyarakat Tionghoa memiliki pendekatan yang sangat tangguh dan fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar yang pesat. Dari penerapan inovasi teknologi hingga diversifikasi usaha, mereka mampu mengelola resiko dan memanfaatkan peluang untuk tetap berkembang. Tidak hanya itu, mereka juga sangat menghargai pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas, serta pengambilan keputusan yang berbasis analisis mendalam sebagai kunci utama dalam menjaga kelangsungan bisnis mereka. Setiap langkah yang mereka ambil menggambarkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Prinsip-prinsip ini, jika diterapkan dengan bijak, dapat menjadi bekal yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin meraih kesuksesan dalam dunia bisnis, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Akhirnya, meskipun tantangan dalam dunia bisnis semakin kompleks, melalui pendekatan yang terencana, disiplin, dan penuh inovasi, kita semua dapat belajar banyak dari cara orang Tionghoa beradaptasi dan tetap relevan dengan pasar yang selalu berubah. Adaptasi bukan hanya soal bertahan, tetapi juga tentang terus maju dan berkembang. Dan saya harap video ini bisa memberikan manfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Sekian dari Jojolok Finance. Wassalam.